Tes 1 2 3 cek. Oke, selamat malam selaku dosen pengampu Ibu Chandika, dan selamat malam rekan-rekan. Berikut adalah presentasi UAS untuk database 03. Oke, kita mulai saja. Untuk pembahasan kali ini datanya diambil dari database Halodoc ya. Untuk penjelasannya, skema database-nya untuk sebuah sistem Halodoc dengan menerapkan normalisasi hingga 3NF. Yang pertama adalah identifikasi entitas dan atribut. Dari diagram hubungan yang diberikan, kita memiliki entitas utama berikut ini. Yang pertama adalah user, menyimpan data pasien dan dokter. Untuk nomor 2-nya adalah dokter, hanya untuk dokter berrelasi dengan user. Sedangkan untuk appointment, janji temu antara pasien dan dokter. Sedangkan untuk prescription, resep yang diberikan setelah janji temu. Yang terakhir adalah payment, pembayaran terkait janji temu. Untuk normalisasi hingga 3NF, untuk first normal form, setiap tabel memiliki atribut dan setiap tabel memiliki primary key. Untuk second normal form atau 2NF, menghilangkan redundancy dengan memastikan bahwa setiap atribut bergantung pada seluruh primary key. Untuk tabel yang memiliki atribut hanya akan bergantung pada sebagian primary key. Untuk third normal 3NF, menghapus transitive dependency, yaitu jika ada atribut yang bergantung pada suatu selain primary key harus dipisahkan ke tabel baru. Berikut adalah tabel relasional yang sudah dinihilkan hingga 3NF, di mana tabel user tersebut terdiri dari tipe user ID, nama, email, phone number, password, dan juga role. Untuk tabel dokter sendiri terdiri dari dokter ID, specialization, dan license number. Untuk tabel appointment, menyimpan informasi janji temu antara pasien dan dokter, di mana terdiri dari appointment, pasien ID, dokter ID, appointment ID, dan status. Untuk tabel prescription, yaitu menyimpan resep yang diberikan setelah janji temu. Untuk type-nya ada prescription ID, appointment ID, medication, dan dosage. Untuk table payment, menyimpan data pembayaran untuk setiap janji temu, di mana ada terdiri payment ID, appointment ID, amount, payment date, dan status. Dan ini ada hubungan antar table. Yang pertama, dokter ID adalah foreign key dari user ID, sedangkan appointment ID adalah foreign key dari user ID. Dan dokter ID foreign key dari dokter ID. Untuk prescription adalah foreign key dari appointment ID. Untuk payment appointment ID merupakan foreign key dari appointment ID. Keuntungan normalisasi hingga 3NF. Yang pertama, tidak ada data yang duplikat atau redundant. Setiap tabel hanya berisi data yang relevan, mempermudah query dan juga menjaga konsisten data. Berikut adalah tabel IRD antara user, dokter ID, payment ID, prescription, dan juga appointment ID. Untuk data definition language-nya adalah berikut adalah show table untuk user ID, di mana strukturnya terdiri dari user ID, full name, email, password, dan juga user type. Berikut adalah query dari table dokter ID, di mana terdiri dari dokter ID, user ID, spesialisasi, dan license number. Berikut adalah query dari table appointment, di mana terdiri dari appointment ID, user ID, dokter ID, schedule, dan status. Berikut masih sama adalah query dari table payment, di mana terdiri dari payment ID, auto increment, appointment ID,
amount, method, dan pembayaran. Berikut adalah show query untuk table prescription, di mana ada prescription ID, appointment ID, medicine, dosage, dan juga instruction. Berikut adalah show table untuk insert data user, di mana query-nya terdiri dari insert auto user, full name, email, password, phone number, dan user type. Oke, untuk query data dokter sendiri ada user ID, spesialisasi, dan license number. Untuk query appointment terdiri dari user ID, dokter ID, status, dan schedule. Berikut adalah show table user ID yang seperti di show select from user. Oke, berikut adalah show table doctor yang sudah di select from doctor. Oke, untuk selanjutnya di data manipulation language atau DML. Untuk berikut adalah query insert dan update user, di mana update user menentukan tabel yang ingin diubah, setnya kolom yang ingin diperbarui, dan where user ID 2 hanya baris dengan user ID 2 yang diubah. Jadi itu maksudnya wajib pakai where agar tidak semua baris ikut berubah. Berikut adalah hasil update user yang tadi. Update ada di nomor HP dan email. Berikut tertera di kolom 2 ya. Oke, berikut adalah hasil select user, di mana menampilkan semua data dari query yang kita buat select from user, dan sebelah kanan adalah hasil dari select user. Oke, untuk join table. Oke, untuk join table sendiri, yang pertama adalah ada inner join, digunakan untuk mengambil data yang memiliki kecocokan di kedua table. Contohnya menampilkan data janji temu lengkap antara appointment, user, dan dokter. Untuk query-nya sendiri ada sebelah kiri, di mana terdiri dari select appointment ID, full name, spesialisasi, schedule, dan status from appointment. Penjelasannya adalah hanya menampilkan data appointment yang memiliki user dan dokter yang cocok. Cocok digunakan saat ingin melihat data transaksi atau relasi aktif seperti yang divisualisasikan di kolom sebelah kanan. Oke, untuk right join sendiri digunakan untuk mengambil semua data dari tabel sebelah kanan dan yang cocok dari tabel sebelah kiri. Contoh untuk menampilkan semua dokter termasuk yang belum punya janji temu. Berikut query dari select doctor ID, full name, appointment ID, dan juga schedule. Untuk penjelasan dari query tersebut adalah menampilkan semua dokter dari sisi right join. Kalau dokter belum punya appointment ID dan schedule akan bernilai 0, seperti yang di visual sebelah kanan. Untuk left join sendiri, tampilkan semua user termasuk yang belum mempunyai appointment, seperti yang kita sudah buat query sebelah kiri, dan user ID-nya, full name, appointment ID, dan juga schedule. Berikut visual hasil query-nya sebelah kanan. Untuk subquery sendiri ada di dalam where. Contoh, cari nama pasien yang pernah konsultasi ke dokter dengan nama Andi Halodoc. Untuk query sendiri sudah saya buatkan. Untuk penjelasan adalah cari user ID milik dokter Andi Halodoc, kemudian itu untuk menemukan appointment, lalu ambil user ID pasien yang pernah dibuat janji temu ke dokter tersebut, dan tampilkan nama pasien. Berikut adalah hasil query-nya di sebelah kanan. Untuk subquery di dalam select, contohnya ditampilkan jumlah appointment per dokter. Untuk query yang sudah saya buat. Untuk hasilnya visual sebelah kanan, di mana menampilkan semua dokter, ditambahkan kolom appointment dari subquery yang menghitung jumlah janji temu.
Oke, untuk hak akses pengguna, karena konsep hak akses pengguna tersebut, manajemen pengguna dan peran atau roles dalam DBMS, setiap pengguna dapat diberikan peran tertentu dengan hak akses spesifik, seperti read hanya bisa membaca, atau write bisa membaca dan modifikasi data. Untuk admin sendiri memiliki kendali penuh atas basis data. Untuk user baru, kita bisa sampling di create user at mahasiswa at localhost, identify by pass 123. Untuk memberikan hak akses seperti grant atau contohnya grant select insert on campus, itu mahasiswa at localhost. Berikut juga sama untuk melihat hak akses user, contoh show grants for mahasiswa at localhost. Untuk mencabut hak akses, kita bisa membuat perintah revoke insert on campus db mahasiswa. Untuk menghapus user, kita bisa menggunakan drop user at mahasiswa at localhost. Untuk skenario aplikasi inventory ada 3. Satu, admin akses penuh ke semua table. Untuk staff sendiri hanya bisa melihat dan menambahkan barang. Untuk auditor hanya bisa melihat data. Untuk langkah 1 pembuatan database, biasa dimulai dari create database inventory db, use inventory db, kemudian create tabel barang. Berikut adalah visual dari create database seperti yang ditulis di perintah SQL spasi min u root. Nah, di sini sudah membuat database. Kita tinggal show database seperti yang sudah ditampilkan. Sudah muncul inventory db-nya. Next, langkah 2 membuat user. Untuk create user, admin identify by admin 123. Untuk create user staff, identify by staff 123, dan create user auditor, identify by audit 123. Berikut adalah visual dari create user, di mana create user admin identify by admin 123. Untuk create user staff sama, identify by 123. Untuk create user auditor, identify by auditor 123. Untuk langkah 3, berikan hak akses. Untuk admin akses penuh, grant all privilege on inventory db. Sedangkan untuk staff hanya select dan insert. Grant select insert on inventory db. Untuk auditor sendiri hanya select, jadi grant select on inventory db. Berikut adalah visual pemberian hak akses. Untuk grant all privilege on inventory db to admin user. Sedangkan grant select insert on inventory db untuk staff user. Sedangkan di bawahnya ada grant select on inventory db to auditor user. Kita tinggal plus privilege. Untuk yang keempat, kita cek hak akses. Untuk show grants for admin invest at localhost, show grant for staff inventory, dan show grant for auditor. Berikut cek hak akses atau show grants untuk admin inventory at localhost. Untuk grant for admin sudah terlihat ya. Berikutnya show grant for staff user at localhost sudah keluar juga. Untuk show grant for auditor at user sudah ditampilkan juga. Oke, langkah kelima adalah uji akses user. Coba lakukan query sesuai peran contoh. Select from barang, insert barang, nama dan value. Kemudian delete from barang where ID sama dengan 1. Seharusnya ditolak sih oleh auditor. Berikut uji akses user. Contoh untuk staff user, di mana kita sudah show database, select from barang, lalu kita delete from barang where ID sama dengan 1. Oke, di perintahnya muncul error ya, karena sudah
staf user tidak bisa mendelete barang seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk presentasi DB07. Selamat malam.